kelompok 2 dengan materi neraca saldo, di mana kami di sini membahas tentang 1. Pengertian neraca saldo yang dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu manfaat neraca saldo yang dibahas oleh Kade Adi Indrawan dan Gede Darmiase. Yang ketiga yaitu fungsi neraca saldo yang dibahas oleh Mary Puspita Dewi dan Keta Sugianingsih. Dan yang keempat yaitu menjelaskan prosedur salah satu laporan lengkap dengan contohnya yang dijelaskan oleh Kade Meta Prasetya Dewi, Ketut Sugianingsih, dan saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau triance balance atau yang sering disebut dengan neraca percobaan adalah daftar akun beserta saldonya pada satu waktu tertentu, atau neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir yang ada dalam buku besar atau daftar yang berisikan kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Nah, untuk menyiapkan neraca saldo ini biasanya disiapkan di akhir periode atau bisa disiapkan kapan saja. Nah, untuk menyediakan neraca saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, nama urutan akun yang ada di dalam neraca saldo harus sesuai dengan nama urutan akun yang ada di buku besar, di mana saldo debit ditunjukkan pada kolom sebelah kiri dan saldo kredit ditunjukkan pada kolom sebelah kanan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat neraca saldo. Manfaat neraca saldo ada dua. Yang pertama itu digunakan sebagai sebagai laporan keuangan perusahaan. Kedua, hal tersebut akan dipaparkan lebih jelas. Berikut penjelasannya. Sebagai dasar laporan keuangan akuntansi, saat menerapkan pembuatan neraca saldo perusahaan, maka otomatis telah membuat laporan yang jelas untuk laporan keuangan. Selain itu, pembuatan neraca saldo bisa dijadikan sumber dasar untuk pembuatan neraca lajur atau pembuatan kertas kerja. Hal ini merupakan manfaat yang paling berguna dan sangat membantu sebuah perusahaan karena kesalahan pembuatan laporan keuangan seperti hal catatan, penghitungan saldo, debit, serta penghitungan saldo. Hal ini merupakan manfaat yang paling berguna dan sangat membantu sebuah perusahaan karena kesalahan pembuatan laporan keuangan seperti dalam hal pencatatan, penghitungan saldo, debit, serta penghitungan saldo kredit, membantu proses pengecekan keuangan perusahaan. Manfaat lainnya dari neraca saldo yang membantu proses pengecekannya keuangan perusahaan. Neraca sebuah perusahaan dianggap benar ketika jumlah total kolom, angka kolom, debit dengan kolom kredit yang muncul dalam neraca saldo telah menunjukkan jumlah yang sama. Dengan adanya neraca saldo, perusahaan akan lebih mudah mengecek kebenaran di dalam buku besar yang sudah selesai disusun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi neraca saldo. Neraca saldo sendiri tentunya dibuat bukan hanya karena menuruti kebutuhan perusahaan saja. Neraca saldo juga memiliki berbagai fungsi untuk perusahaan. Terdapat 4 fungsi neraca saldo perusahaan, yaitu fungsi persiapan, fungsi pencatatan, fungsi koreksi, dan fungsi monitoring. Pada tulisan berikut ini akan dipaparkan penjelasan mengenai fungsi-fungsi neraca saldo secara jelas dan rinci. Fungsi persiapan. Fungsi pertama adanya neraca saldo adalah fungsi persiapan. Dengan adanya neraca saldo, maka perusahaan bisa mempersiapkan kebutuhan laporan akhir keuangan. Hal ini tentunya akan memudahkan bagian keuangan sebuah perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan fungsi neraca saldo yang kedua, yaitu fungsi pencatatan. Melalui neraca saldo perusahaan, hal-hal yang harus dicatat yaitu data-data dari setiap akun rekening. Yang ketiga, ada fungsi koreksi. Melalui koreksi, kita dapat mengetahui jika ada kesalahan pencatatan kurang atau berlebihnya saldo yang telah dicatat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat kesamaan pada hasil kolom debit dan kredit.
Fungsi koreksi berarti mengkoreksi semua catatan serta siklus akuntansi yang telah dibuat sebelum membuat neraca saldo. Yang terakhir ada fungsi monitoring. Fungsi monitoring tergolong sangat penting karena meningkatkan kewaspadaan perusahaan terhadap laporan keuangannya. Nah, yang keempat yaitu susunan laporan keuangan. Di sini kami mengambil contoh pemerintahan daerah. Laporan keuangan dari pemerintahan daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD, dan laporan keuangan konsolidator. Nah, di mana pembuatan laporan keuangan pemerintahan ini dengan digabungkannya laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD. Nah, perbedaan utamanya adalah adanya jurnal eliminasi yang menihilkan reciprocal account, atau juga perbedaan utama dari laporan keuangan pemerintahan daerah dibandingkan dengan laporan keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekeningnya itu sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah, penyusunan neraca. Langkah yang pertama adalah siapkan kertas kerja neraca. A. Fungsi akuntansi di SKPD menyiapkan kertas kerja sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan. Kertas kerja berfungsi untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Yang kedua, pindahkan rekapitulasi saldo neraca SKPD ke dalam neraca SKPD pada kertas kerja. BPPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo ke masing-masing SKPD. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca SKPD yang terdapat pada kertas kerja. Yang ketiga, buat jurnal eliminasi. C. Fungsi akuntansi di SKPD adalah membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat reciprocals. Akun reciprocals adalah akun-akun rekening koran atau RK. Dalam contoh kasus ini, jurnal eliminasinya misalnya RKKPD diletakkan di kolom debit sejumlah 4.500.000 dan RK Dinas Pendidikan diletakkan pada kolom kredit sejumlah 4.500.000. Yang keempat, sesuaikan neraca saldo SKPD dengan jurnal eliminasi. DPPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang sudah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah eliminasi yang terdapat pada kertas kerja. 5. Identifikasi akun neraca. Berdasarkan neraca saldo yang dieliminasi, PPKD mengidentifikasikan account-account yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke neraca Pemda yang ada di kertas kerja. Berdasarkan neraca Pemda yang terdapat dalam kertas kerja, PPKD dapat menyusun neraca gabungan atau konsolidasian. Langkah 2. Kertas kerja laporan realisasi anggaran. A. Fungsi akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja atau worksheet laporan realisasi anggaran. B. PPKD melakukan rekapitulasi jumlah total laporan realisasi anggaran masing-masing SKPD. Angka-angka tersebut diletakkan pada kolom LRA SKPD yang terdapat pada kertas kerja. C. PPKD menjumlahkan seluruh total akun laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kolom LRA gabungan. D. Berdasarkan kolom LRA gabungan yang terdapat pada kertas PPKD, menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.